Statistika PJBL Farmasi A 2026 akan menampilkan video tentang uji Chi-square menggunakan JSP. Sebelum masuk ke dalam videonya, perkenalkan nama saya Renata Senitiawan dengan NIM I1C025019. Perkenalkan, nama saya Yudita Rahma Purwanto dengan NIM I1C025013. Perkenalkan, nama saya Laledia dengan NIM I1C025025. Perkenalkan, nama saya Azin Delistia dengan NIM I1C025030. Perkenalkan, nama saya Nafi Mafida Rahma dengan NIM I1C025042. Selamat menyaksikan. Terbelakang dan pentingnya analisis ini dalam bidang farmasi. Nah, jadi analisis statistik ini merupakan bagian penting dalam penelitian farmasi untuk mengolah data dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Salah satu metode yang sering digunakan yaitu dengan metode uji Chi-square, di mana merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategorik. Dalam bidang farmasi, metode ini bermanfaat untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Salah satu penerapannya adalah hubungan antara konsumsi kopi dan kualitas tidur mahasiswa. Kandungan kafein dalam kopi dapat meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga berpotensi mengganggu pola tidur mahasiswa. Oleh karena itu, penting digunakan uji Chi-square untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan signifikan antara frekuensi konsumsi kopi dengan kualitas tidur mahasiswa. Video tutorial hubungan antara konsumsi kopi dengan kualitas tidur mahasiswa bertujuan memberikan panduan praktis analisis data menggunakan uji Chi-square berbasis aplikasi JSP. Video ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang penerapan statistik dalam penelitian farmasi serta dampak konsumsi kopi terhadap kualitas tidur melalui penyajian yang visual dan sistematis. Uji Chi-square ini merupakan metode non-parametrik yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal ataupun homogenitas varians. Nah, uji Chi-square ini juga digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorik, sehingga cocok digunakan ketika asumsi pada uji parametrik ini tidak terpenuhi. Nah, dalam penelitian Ahmad et al. 2024, uji Chi-square ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara konsumsi kopi dengan kualitas tidur. Untuk sumber dan deskripsi data simulasi, kami menggunakan data sekunder yang diambil dari penelitian Ahmad et al. 2024 mengenai hubungan konsumsi kopi dengan kualitas tidur mahasiswa. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan uji Chi-square dengan total 93 responden. Hasil analisis ini menunjukkan nilai P sebesar 0,02 atau kurang dari 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi dengan kualitas tidur mahasiswa. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji Chi-square menggunakan software JSP. Nah, pada uji kali ini kami mengambil hubungan antara konsumsi kopi dengan kualitas tidur. Oke, jadi langkah yang pertama adalah yang pastinya kita membuka software JSP-nya sendiri dan diusahakan menggunakan software JSP yang terbaru. Setelah itu, kita mengklik garis 3 di pojok kiri atas, kemudian kita klik open komputer dan kita cari data yang berbentuk Excel yang sudah kita siapkan. Kemudian kita klik open dan kita import filenya. Nah, setelah masuk datanya, karena kita akan menggunakan data output dan nominal, maka pada konsumsi kopi kita mengubahnya menjadi data ordinal dan kualitas tidur tetap menggunakan data nominal. Setelah itu kita mengklik menu frekuensi dan kita klik contingency table. Oke, setelah masuk kita memasukkan variabel tersebut ke dalam rows dan juga kolom. Nah, pada bagian rows itu kita menggunakan konsumsi kopi dan pada bagian kolom kita menggunakan kualitas tidur. Nah, setelah itu kita atur pada bagian statistiknya dengan menceklis Chi-square continuity correction, dan likelihood ratio. Lalu pada bagian nominalnya kita checklist contingency coefficient serta requirement fee. Kemudian pada menu sel
kita klik pada bagian persentase, kita klik row, kolom, dan juga total. Setelah itu pada bagian margin juga kita klik show totals untuk agar distribusi datanya itu bisa terlihat lebih jelas. Nah, setelah itu datanya akan muncul pada bagian kanan. Nah, setelah datanya sudah jadi, kita akan memvisualisasikan data tersebut. Untuk memvisualisasikan, kita klik menu deskripsi dan kita klik menu deskripsi statistik. Nah, di sini pada bagian konsumsi kopi, kita masukkan ke variabel, dan pada bagian split, kita memasukkan kualitas tidur. Nah, di sini kita masuk ke menu basic plot dan kita klik distribution plot. Oke, jadi di sini adalah hasil dari visualisasi data yang sudah kita buat. Jadi terlihat bahwasannya ada distribusi yang terjadi pada data yang kita buat. Memilih output untuk uji chi-square akan muncul tabel kontingensi di sebelah kanan layar. Tabel ini digunakan untuk melihat hubungan antara konsumsi kopi dan juga kualitas tidur. Output yang akan ditampilkan terdiri dari kontingensi table, chi-square test, dan juga nominal. Pada tabel kontingensi, baris menunjukkan kategori konsumsi kopi, sedangkan kolom menunjukkan kategori kualitas tidur. Total pada setiap baris dan juga kolom akan ditampilkan untuk memudah interpretasi data. Dari tabel kontingensi tersebut, kita bisa membacanya, konsumsi kopi rendah, kualitas tidur baik itu ada 8 mahasiswa, konsumsi kopi rendah, kualitas tidur buruk ada 8 mahasiswa. Dan konsumsi kopi sedang, kualitas tidur baik ada 65 mahasiswa, konsumsi kopi sedang, kualitas tidur buruk ada 12 mahasiswa, dan total konsumsi kopi rendah itu ada 16 mahasiswa, total konsumsi kopi sedang ada 77 mahasiswa, total kualitas tidur baik ada 73 mahasiswa, dan total kualitas tidur buruk ada 20 mahasiswa, dan total mahasiswanya yaitu ada 93. Hal ini menunjukkan untuk distribusi data antar kategori. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari chi-square testnya sendiri. Untuk yang pertama adalah nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat. Jadi di sini nilai X kuadratnya adalah 9,295. Nilai 9,295 ini merupakan ukuran seberapa besar perbedaan antara data yang diamati atau observed dan juga data yang diharapkan atau expected. Maknanya kalau nilai X kuadratnya itu kecil, maka data observasinya itu tidak berbeda jauh dengan data expected sehingga menunjukkan tidak ada hubungan antara keduanya. Namun kalau nilai X kuadratnya itu besar, maka data observasi dan data expectednya itu berbeda cukup jauh sehingga ada hubungan antara keduanya. Nilai X kuadrat 9,295 ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antara data observasi dan juga data yang diamati. Selanjutnya, di sini DF-nya atau derajat kebebasannya itu adalah 1. Karena datanya itu berbentuk tabel dan kolom yaitu 2x2. Karena untuk mencari DF-nya sendiri adalah baris dikurangi dengan 1 dikali kolom dikurangi dengan 1. Jadi barisnya itu kan ada 2 kurangi 1 dikali kolomnya juga 2, yang menghasilkan DF-nya itu nanti adalah 1. Derajat kebebasan ini digunakan untuk menentukan bentuk distribusi dari chi-square dan nilai kritis dalam pengujian. Kemudian selanjutnya di sini ada p-value. Bisa kita lihat p-value-nya itu 0,02. Jadi yang pertama ini kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya H0 itu tidak ada hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi dan juga kualitas tidur. Untuk H1-nya itu terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi dan juga kualitas tidur. Jadi kalau nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H1-nya itu ditolak dan H0-nya itu ditolak, dan H1-nya itu diterima. Tapi kalau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H1-nya itu
H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Untuk nilai p-value-nya sendiri di sini adalah 0,02, di mana 0,02 itu kurang dari 0,05 yang mengartikan bahwa H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Artinya itu bahwa dari uji chi-square pada data ini itu menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi dan juga kualitas tidur. Berdasarkan hasil uji chi-square menggunakan JASP diperoleh nilai p-value sebanyak 0,02 atau p-nya kurang dari 0,05 sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi dan juga kualitas tidur. Berdasarkan tabel kontingensi, responden dengan konsumsi kopi sedang lebih banyak memiliki kualitas tidur baik sebanyak 84,42% dibandingkan responden dengan konsumsi kopi rendah sebanyak 50%. Nilai Cream Spy sebanyak 0,16 menunjukkan kekuatan hubungan yang sedang. Hasil ini mengidentifikasi bahwa konsumsi kopi berkaitan dengan kualitas tidur responden. Farmasi, hasil ini menunjukkan bahwa kafein ini tidak hanya terdapat pada kopi saja, tetapi juga pada beberapa obat seperti analgesik kombinasi dan juga obat flu. Konsumsi kafein yang berlebihan ini bisa meningkatkan risiko gangguan tidur, sehingga apoteker dapat berperan penting dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan kafein secara rasional dan juga membatasi konsumsinya, terutama pada waktu siang dan malam hari. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan uji chi-square, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi dengan kualitas tidur. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumsi kopi memiliki pengaruh terhadap kualitas tidur, di mana semakin tinggi atau sering konsumsi kopi, maka cenderung semakin buruk kualitas tidur yang dialami. Kandungan kafein dalam kopi yang bersifat sebagai stimulan diketahui dapat meningkatkan kewaspadaan dan menunda rasa kantuk, sehingga berpotensi mengganggu pola tidur jika dikonsumsi secara terus-menerus atau dalam waktu yang tidak tepat. Oleh karena itu, konsumsi kopi perlu diperhatikan agar tidak berdampak negatif terhadap kualitas tidur dan kesehatan mahasiswa secara keseluruhan.